Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ruspita Tarasya Siregar dengan NIM 122SP4008 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Mendeley dalam pembuatan citasi. Jadi langkah yang pertama itu adalah uh, kita pastikan di desktop kita itu sudah ada aplikasi Mendeley-nya. Jadi kalau teman-teman semuanya belum punya aplikasi Mendeley-nya di desktopnya bisa diunduh. Kemudian di sini untuk si Mendeley-nya sendiri itu ada beberapa fitur seperti ini, ada fitur add, lalu di sini itu ada create folder, sama ada fitur delete foldernya juga. Oke, jadi di sini pada kesempatan kali ini uh, saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan citasi, menambahkan citasi di Word dengan contoh citasi yang akan dimasukkan itu berupa artikel jurnal, buku, dan web page. Nah, yang pertama kita akan masuk ke artikel jurnal. Jadi yang pertama itu kita buka si Mendeley-nya. Lalu di sini kalau belum ada foldernya, kita bisa create folder di sini, create new foldernya. Kemudian kita buat penamaan foldernya sesuai yang kita mau. Karena kebetulan di sini saya sudah buat foldernya di sini, jadi saya pakai yang ini saja. Nah, tadi kan kita mau buat citasi dari artikel jurnal. Jadi kita ke Mendeley. Tadi saya sudah mendownload artikel jurnalnya. Jadi sudah tersimpan di dalam file Explorer ini. Jadi untuk menambahkan citasinya kita ke fitur add saja. Kemudian kita pilih add file. Lalu kita cari di mana file yang sudah kita download tadi yang mau kita masukkan citasinya. Kita pilih, kita klik open. Nah, di sini sudah langsung masuk ya citasinya. Kemudian ini di sini langsung tampil bahwa citasi itu tipenya itu jurnal artikel. Kemudian di sini ada judulnya, di mana judulnya ini udah memenuhi kriteria format penulisan dalam citasi. Kemudian di sini ada autornya atau penulisnya, di mana si nama penulisnya ini sudah sesuai ketentuan, yaitu last name, first name, last name dulu baru first name. Kemudian di sini ada jurnal, dari jurnal mana dia diambil. Kemudian ini adalah tahun terbitnya, ini adalah volume, issue, kemudian ini halamannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana memasukkan citasi ini ke Word-nya. Nah, di sini kita copy dulu teksnya sebagai contoh teks di sini. Jadi di sini saya memilih untuk menambahkan citasi di akhir paragrafnya saja. Untuk menambahkan citasinya itu kita ke tab references, kemudian di bagian Mendeley Cite Omatic kita pilih insert citation. Lalu di sini kita klik go to Mendeley, lalu kita pilih citasi mana yang akan kita masukkan. Kemudian kita klik cite. Nah, jadi di sini sudah muncul kan citasinya. Nah, kemudian kita coba yang di bagian buku. Nah, di bagian buku ini karena kebetulan saya mengambil bukunya itu dari perpustakaan online, dari websitenya online Library System Information System dari IGL. Jadi di sini kita buka webnya, kemudian di bagian ini kita cari judul bukunya. Jadi misalnya kita pilih yang ini, buku ini akan tampil tampilan seperti ini. Jadi di bagian ini kita ke Mendeley-nya, karena itu kan belum kita unduh bukunya. Jadi kita ke fitur add, kita pilih yang add entry manually supaya kita bisa memasukkan datanya secara manual. Kemudian di bagian type, karena tadi contoh yang kita buat itu adalah berupa buku, citasi yang dari buku. Jadi kita pilih type-nya book. Kemudian di sini kita masukkan judul bukunya. Di sini judul bukunya itu treatment merupakan Delphi. Kita masukkan di bagian judul bukunya ini. Nah, di sini format tulisannya kan belum benar. Format tulisan yang benar itu kan seharusnya di huruf pertamanya saja yang huruf besar. Jadi yang ini kita perbaiki. Ini kita ganti jadi huruf kecil, ini juga kita ganti jadi huruf kecil supaya memenuhi format penulisan yang tepat. Kemudian kita cek lagi di sini data yang perlu ditambahkan. Ini
kita masuk ke main delay-nya di bagian autorsnya itu last name, first name kan. Tadi sorry. Untuk namanya tadi adalah Dipa Pamitrapati. Berarti karena last name duluan jadi Pamitrapati, Dipa. Sebenarnya kita juga bisa langsung menuliskan namanya tanpa harus membalik. Dipa Pamitrapati. Jadi nanti ketika di enter dia akan langsung otomatis berubah menjadi sesuai ketentuan nama penulis. Nama penulisnya itu last name dulu baru first name. Oke, kemudian di sini untuk tahun terbitnya itu kita cek di sini tahunnya itu adalah 2001. Jadi kita masukkan year-nya 2001. Kemudian apa ada lagi yang bisa kita tambahkan? Di bagian ISBN bisa kita masukkan juga di main delay-nya. Kita masukkan di bagian katalog IDS ada ISBN-nya, kemudian kita berikan di sini, kemudian kita save. Nah, untuk contoh penggunaannya akan saya contohkan. Di sini kita salin dulu teksnya sebagai contoh teks keywords-nya. Nah, di sini kita akan buat citasinya di bagian akhir paragraf saja. Kita ke menu tab reference lagi di bagian main delay site automatic. Kemudian kita klik insert citation-nya. Di sini kita juga bisa langsung mencari citasi yang kita mau. Kita bisa ketikkan nama penulisnya, judulnya atau tahun terbitnya. Tadi untuk kita cari saja berdasarkan autornya. Tadi autornya itu Dipa Pamitrapati. Nah, di sini langsung muncul tampilannya, jadi kita klik saja. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan otomatis mengisi sendiri citasinya. Oke, untuk yang buku sudah selesai, kita lanjut ke bagian web page. Nah, di bagian web page ini, kita cari artikel seperti web page dari internet. Di sini saya sudah mencari tadi dari Gramedia. Kemudian kita masuk ke bagian medianya. Karena kan tadi itu nggak ada di file lokal kita, jadi kita harus kita pilih fitur entry manual supaya kita masukkan secara manual. Di bagian type itu kita pilih yang web page. Kemudian untuk title-nya adalah ini. Kita salin saja. Nah, ini kan belum memenuhi kriteria dari penulisan format penulisan digitasi. Jadi kita perbaiki. Ini harus kita ganti jadi huruf kecil. Nah, untuk ini kita tidak perlu ganti karena dia itu setelah titik koma. Kata yang setelah titik koma itu huruf pertamanya harus huruf besar. Dan ini yang selanjutnya kita ganti adalah yang bagian ini. Kemudian ini kita ganti juga jadi huruf kecil. Lalu ini juga. Dan ini yang terakhir. Nah, di bagian penulisnya itu adalah Gilang P. Kita ketik Gilang P. Bentar. Oke, kemudian publikasinya oleh Gramedia Blog. Publikasi dari Gramedia Blog. Kemudian pada tahunnya disertakan di sini. Di sini tidak ada tahunnya, jadi kita skip saja. Kemudian start page layout keyword. Di bagian ini URL kita masukkan URL dari si web page-nya tersebut.
Ini kita salin, kita copy, kemudian kita paste di bagian URL-nya nih. Oke, kemudian kita save. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Kemudian kita ke Word-nya. Sebelumnya saya akan mengcopy beberapa teks, beberapa paragraf sebagai contoh dari teksnya yang mau kita berikan citasinya. Kemudian kita ke Word-nya, kita paste dulu. Nah, di sini saya juga buat citasinya di bagian akhir paragrafnya saja. Untuk membuat citasi ini kita pergi ke tab reference, kemudian di bagian manual site on itu kita pilih insert citasi, kemudian di sini kita go to delay, kita pilih yang mana yang mau kita masukkan citasinya, kemudian kita klik save. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian ini untuk memasukkan citasinya sudah selesai. Jadi di sini saya akan lanjut menjelaskan di bagian bagaimana cara memasukkan daftar pustakanya secara otomatis. Ini kita ketik dulu daftar pustakanya. Oke. Nah, untuk memunculkan daftar pustakanya secara otomatis itu, kita klik di tab References, di bagian Mendeley Site Automatic lagi, kita pilih fitur yang Insert Bibliography. Jadi nanti setelah kita klik saja yang bagian Insert Bibliografinya. Jadi nanti setelah diklik dia akan muncul citasi yang setelah kita pakai di teks-teks sebelumnya. Jadi di bagian daftar pustaka ini juga kita bisa mengganti style dari si daftar pustakanya, bibliografinya. Kita bisa ganti seperti standar IEEE atau standar Chicago juga bisa. Tapi di sini kita akan pilih standar dengan standar American Psychological Association atau APA. Nah, sudah selesai tutorial dari penggunaan Mendeley-nya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat penjelasan penggunaan Mendeley-nya. Sekian dan terima kasih.